Dalam karya penulisan bahasa Indonesia, tentu kamu sudah tidak asing dengan karya tulisan baik fiksi maupun non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi adalah dua jenis buku yang dibedakan berdasarkan penggunaan informasi yang sifatnya imajinatif atau fakta. Buku fiksi merupakan buku yang seluruh atau sebagian isinya ditulis dengan menggunakan pendapat atau imajinasi sang penulis. Sementara buku non-fiksi merupakan buku yang seluruh isinya ditulis dengan menggunakan data atau fakta. Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat dipastikan bahwa unsur yang terdapat pada buku fiksi dan non-fiksi pun berbeda. Bagaimana ya perbedaan unsur kedua jenis buku ini? Yuk kita pelajari. Materi tentang unsur buku fiksi dan non-fiksi ini berkaitan dengan kompetisi dasar 3.9 menemukan unsur-unsur dari teks buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Jadi, sesuai dengan kompetensi dasarnya, tujuan pembelajaran dari materi ini yakni nantinya diharapkan siswa mampu menemukan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi secara tepat. Baiklah, langsung saja yang pertama kita bahas yakni unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi. Ada apa saja sih di dalam buku fiksi? Perhatikan dengan saksama. Jadi yang pertama ada sampul buku. Pada bagian ini berisi berbagai informasi misalnya judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan informasi lainnya. Yang kedua, pokok bab buku. Pada bagian ini terdapat kata pengantar yang berisi tentang isi secara keseluruhan buku tersebut dan tidak jarang terdapat ucapan terima kasih kepada pihak mana saja yang berjasa dalam proses penyusunan buku tersebut. Kemudian yang ketiga, judul bab dan subbab. Nah, ini berisi keseluruhan isi buku yang biasanya terangkum dalam sebuah daftar isi. Kemudian yang keempat, tema. Tema merupakan unsur yang sangat penting bagi jalannya cerita fiksi. Kemudian yang kelima, penokohan atau perwatakan. Nah, tokoh di sini adalah gambaran setiap individu di dalam cerita lengkap dengan karakternya. Kemudian yang keenam, bahasa yang digunakan pada buku fiksi sebagian besar menggunakan bahasa konotatif atau makna yang tidak sebenarnya, karena tujuan utama dari buku fiksi adalah sebagai hiburan. Yang terakhir, penyajian alur cerita yang merupakan rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Ada alur maju, mundur, maupun campuran. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat pada buku non-fiksi sebagai berikut. Yang pertama, sampul buku. Pada bagian ini biasanya terdapat judul buku, nama penulis, dan penerbit. Selain itu, sering juga disertai tahun terbit dan edisinya. Kurang lebih sama dengan buku fiksi ya. Kemudian yang kedua, terdapat kata pengantar. Nah, pada kata pengantar di sini biasanya menjelaskan tentang isi buku secara keseluruhan, namun dirangkum secara singkat dan tepat mulai dari latar belakang, tujuan penulisan sampai dengan manfaat isi buku. Kemudian yang ketiga, terdapat pula daftar isi. Jadi pada bagian ini biasanya dimuat daftar judul-judul bab dan subbabnya yang disusun secara berurutan disertai dengan halamannya agar memberikan kemudahan untuk pembaca. Yang keempat, isi buku. Isi buku pada buku non-fiksi merupakan unsur selanjutnya yang harus dipahami. Jadi isi buku ini terdiri dari beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Yang kelima, daftar pustaka. Pada bagian ini berisi daftar buku dan sumber-sumber yang digunakan untuk menulis buku tersebut. Yang keenam, glosarium. Merupakan daftar istilah penting yang digunakan sebagai sumber penulisan buku tersebut atau bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis dalam buku tersebut. Kemudian yang terakhir, sistematika penulisan ini dimaksudkan agar tulisan yang disusun runtut dan tidak sembarangan. Nah, setelah memahami unsur dari kedua jenis buku tersebut, kira-kira kalian bisa menjawab kuis ini tidak? Jadi kuisnya begini, yang mana merupakan buku non-fiksi, buku A atau buku B? Silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, sampai jumpa pada materi berikutnya.